Meskipun perasaan ada masalah terkait dengan mana yang ditonjolkan ada, dan kemampuan untuk menjadikan bahasa persatuan itu sebagai sebuah kesepakatan itu saya rasa dahsyat. Nah, yang menarik, bahasa yang dipilih oleh Kongres Pemuda itu ya kita semua tahu bukan bahasa yang secara jumlah pengguna paling banyak. Secara jumlah pengguna pasti bahasa Jawa, nomor 2 bahasa Sunda. Tapi tokoh-tokoh yang hadir menyepakati menggunakan bahasa Melayu, dan ini adalah kontribusi terbesar dalam masyarakat Indonesia bagaimana Melayu menjadi perekat. Kalau disebut itu lemnya kebangsaan kita. Lemnya apa? Lemnya itu adalah bahasa persatuan, dan itu dari bahasa Melayu yang kemudian kita sebut menjadi bahasa Indonesia. Jadi ketika diputuskan, saya kadang-kadang membayangkan kalau utusan Jong Java pulang ke kampungnya, terus ditanya di kampungnya, Mas, piye ceritanya kok orang milih basa Jawa? Gimana itu jawabnya coba? Kok panjenengan tidak mengusahakan bahasa kita menjadi bahasa persatuan? Yang pulang ke Sunda kira-kira begitu. Disitulah menurut saya kita menemukan anak-anak muda yang mampu membaca tantangan zaman ke depan dan menomorduakan sekedar memperjuangkan apa yang menjadi latar belakangnya, tapi justru berpikir tentang bagaimana Indonesia ke depan yang bisa utuh, yang bisa solid dengan menyepakati bahasa yang memberikan perasaan kesetaraan. Kata kunci dalam bahasa Melayu ini adalah kata kesetaraan, karena di dalam bahasa-bahasa yang lain itu ada stratifikasi yang kenyataannya memang begitu, tapi di dalam bahasa Melayu perasaan kesetaraan ini ada. Dan yang menarik, ini menjadi salah satu indikasi seseorang disebut menjadi Indonesia ketika dia bisa berbicara bahasa Indonesia di masa itu. Saya pernah bercerita, ngobrol dengan beberapa orang anggota keluarga Pak Sultan Takdir Ali Sabana. Lalu ngobrol kanan kiri, lalu mereka cerita dulu Pak Sultan Takdir itu tahun 30-an dan generasinya itu di sekitar Senen itu membuka kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Dan orang-orang dari mana-mana datang ke Jakarta untuk belajar bahasa Indonesia, karena dengan bicara bahasa Indonesia dia menjadi Indonesia. Indonesia belum merdeka, Indonesia masih gagasan. Dan yang ada adalah bahasa-bahasa daerah semua. Tapi kemudian orang belajar bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh sekalian bagaimana Republik ini sesungguhnya, bangsa ini itu dibangun dengan gagasan. Anak-anak muda punya gagasan sebuah bangsa, semua gagasan sebuah tanah air, lalu dia memunculkan jalan mempersatukannya, namanya bahasa persatuan, dan semua orang berbondong-bondong menjadi bagian dari itu dengan cara bisa berbahasa Indonesia dan tanpa kehilangan bahasa daerahnya, tanpa kehilangan bahasa asalnya. Dan sekarang dengan adanya bahasa ini, maka tidak perlu lagi kita khawatir yang disebut sebagai hilang dalam penerjemahan. Kita punya kesepakatan ketika diterjemahkan kalimatnya belum tentu setara, belum tentu sama. Dan hari ini kita punya kemampuan untuk bisa mendapatkan cerita dari tanah Papua, cerita dari Aceh, cerita dari Riau, cerita dari Arakan, cerita-cerita daerah dalam bahasa Indonesia yang membuat kita punya pemahaman yang lebih baik tentang bangsa kita sendiri. Jadi bahasa Indonesia ini benar-benar menjadi simbol persatuan, simbol kesamaan, simbol perasaan kesetaraan. Bahkan saya menemukan di beberapa kasus
kami waktu itu mengirimkan guru-guru ke pelosok tanah air lewat program Indonesia Mengajar. Itu ada beberapa kabupaten yang dalam satu kabupaten ada 2 dan 3 bahasa dalam satu kabupaten. Dan kalau saja mereka tidak memiliki bahasa Indonesia, bisa dibayangkan ini proses pengajaran milih pakai bahasa yang mana di kabupaten ini. Karena kenyataannya ada 2-3 bahasa dalam kabupaten ini. Ini sebuah terobosan yang tadi saya katakan tidak boleh kita anggap sebagai enteng, sepele. Karena itu kalau kita membicarakan Sumpah Pemuda, berbicara tentang persatuan, maka kata kuncinya adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia inilah yang kemudian kita harus sampaikan lagi-lagi. Terima kasih karena Melayu telah menghasilkan sebuah bahasa yang kita rasakan sebagai pengikat. Lalu kita menyadari bahasa Melayu itu indah, tapi karena indah juga cenderung gemulai, cenderung melambai, cenderung penuh dengan nuansa lembut, nuansa makna. Lalu kita ketemu tahun 40-an orang kayak Khairil Anwar yang membuat bahasa Indonesia ini berotot, bahasanya bagian berurat, karena dia pilih diksi-diksi yang kokoh, diksi-diksi yang menggugah. Dan itu sesuatu yang baru. Menurut saya itu kontribusi Khairil Anwar yang luar biasa, membuat bahasa kita menjadi bahasa yang punya tenaga, bahasa yang punya otot, berurat. Dan kemudian bahasa kita ini tumbuh, berkembang. Sastrawan, penyair, wartawan itu memperkaya bahasa kita. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian sudah 95 tahun kita sepakati, bagaimana situasi hari ini dan ke depan? Apakah bahasa Indonesia kita akan tetap seperti ini saja? Kita harus membuat bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang populer, bahasa yang menarik di dunia, bahasa yang orang dunia itu akan melihatnya sebagai salah satu bahasa yang luar biasa, digunakan oleh penduduk negara keempat terbesar di dunia. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa, ya kita salah satu pengguna bahasa terbesar di dunia adalah bahasa Indonesia karena jumlah penduduk kita. Nah, ini PR tersendiri. Saya melihat untuk ini kita harus melakukan 2 hal. Satu, introspeksi, kenapa kita belum seperti itu. Yang kedua, refleksi apa yang harus kita kerjakan ke depan. Nah, yang terkait introspeksi, ini kami cek kemarin di KBBI edisi kelima. Jumlah lema bahasa Indonesia hari ini itu 110.000. Ini pun sebagian adalah penambahan di beberapa tahun terakhir ini. Saat kami dapat amanat sebagai Mendikbud, saya coba refleksikan. Kemarin saya cari lagi datanya. Waktu itu saya sampaikan ini di pertemuan tokoh-tokoh adat se-Indonesia tahun 2015-an. Apa catatannya? Ini saya ketemu. Di tahun 53, Kamus Bahasa Indonesia pertama itu ada 23.000 kosakata. Tahun 53. Tahun 76, ini 23 tahun kemudian, jumlah kosakatanya menjadi 24.000. Lumayan tambah 1.000. Dalam 23 tahun tambahnya 1.000. Lalu tahun 88, jadi 12 tahun kemudian melonjak menjadi 62.000. Lalu melonjak menjadi 82.000 dan di edisi keempat KBBI itu menjadi 91.000. Jadi pada saat saya bertugas mulai itu angkanya 91.000. Pada saat itu kami sampaikan, bagaimana kita mau bertanding di tingkat global kalau kosakata kita itu 91.000, dan 91.000 itu dari tahun 53 sampai tahun 2014. Itu terlambat kita. Sebagai perbandingan, bahasa Jepang itu kosakatanya 250.000, bahasa Jerman 350.000 kosakatanya.
Bahasa Mandarin 500.000. Bahasa Inggris 1 juta. Dengan penambahan kosakata per tahun 7.000 kata. Ya adopsi dari mana-mana. Dari bahasa Indonesia diadopsi kampung, amok, diadopsi itu semua. 7.000 kata per tahun ditambah. Nah ini bahasa Arab. Bahasa Arab 12 juta kosakata. Coba ini kita 90-an, nih sekarang kita udah 110. Ini 250. Jadi ketika kita berbicara menempatkan bahasa Indonesia di dalam percaturan global, itu kita harus menambah lema kita, menambah kosakata kita. Tidak cukup hanya dengan 90.000, lalu kita 110.000, kita bilang pada dunia, mari kita tawarkan ini sebagai bahasa internasional. Harus kita perkaya. Ini introspeksinya. Dari mana memperkayanya? Nah di sini kehebatan Indonesia. Kita punya lebih dari 700 bahasa lokal. Bila bahasa lokal itu terus-menerus diperkaya, maka kita akan punya spektrum diksi yang lengkap. Saya beri contoh. Dalam bahasa Arab, untuk mengatakan cinta itu ada 23 kata. Bahasa Sunda, kalau kita bilang jatuh, ada lebih dari 20 kata jatuh itu. Tergantung arah jatuhnya, sebab jatuhnya, betul kan? Kedalaman jatuhnya. Itu bahasa Jawa juga begitu. Bahasa Jawa kalau jatuh apa lagi Pak? Keceluguk. Baru bilang keceluguk, beritahu arahnya kemana tuh kalau keceluguk? Ke depan. Betul kan? Kejengkang, arahnya mana? Pasti belakang, nggak mungkin kejengkang ke depan. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita harus mengatakan jatuh ke depan. Kalau pakai bahasa Indonesia harus bilang jatuh ke